Ku melangkah pagi ini dengan mimpi yang ku peluk erat di hati. Lelah tak akan ku peduli demi bakti untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Ibnu Hilal Yusa, NIM 24020805551. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Al-Khairiyah Wailahu, Tengkujuh Kalianda, Lampung Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram menurut Agama Islam. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Insyaallah hari ini kita akan belajar materi pelajaran fikih. Sebelum pelajaran kita mulai, untuk terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita belajar untuk materi pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya untuk menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme kita. Mohon untuk berdiri. Kepada Saudari Zahra dipersilahkan untuk memimpin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Apabila namanya dipanggil atau disebutkan, mohon ucapkan hadir. Aisyah, Aldi Saputra, Anggita Melani, Arif Ajri Dinata, Bella Kirana, Eka Nur Fadilah, Heliana Sofi Zahra, Irma Rizka, Khairul Umam, sakit ya, Nizam Maulidin, Milda Rahmawati, Najla Mawadah, Nova Ayu Nur Aini, Rajabi Imanullah, sakit, Risma Rahayu, Rosihun Okta Salam, Selvia Septiana, Selsa Nabila, Zahra Aprilia, Zahra Kamila Ulia, hadir semua ya, kecuali 2 siswa yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan agar mereka bisa belajar kembali di sini. Ya, anak-anakku, masih semangat? Masih ya? Oke, coba kita ice breaking dulu ya. Bapak kasih aba-aba. Kalau Bapak ucapkan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Tapi kalau Bapak ucapkan siap, kalian tepuk tangan 2 kali. Tapi kalau Bapak ucapkan malam, tepuk tangan setengah kali. Artinya tidak kena. Kalau Bapak ucapkan terima kasih, tepuk tangan yang banyak. Paham? Oke, kita mulai. Pagi. Pagi. Siap. Malam. Pagi. Siap. Terima kasih. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke materi inti, yaitu makanan dan minuman yang halal maupun yang haram dalam agama Islam. Sebelumnya, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu menunjukkan sikap taat kepada Allah dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal bagi tubuh kita. Kemudian, menunjukkan sikap hati-hati dan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Kemudian, membandingkan antara makanan halal dengan makanan yang haram. Selanjutnya, menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman tersebut. Kemudian yang terakhir, mengomunikasikan penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman tersebut. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi inti, Bapak akan bertanya dulu, kira-kira makanan atau minuman yang haram untuk dikonsumsi oleh seorang muslim, kira-kira makanan minuman apa saja? Babi. Babi. Selain babi? Anjing. Kalau minumannya apa yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi? Minuman keras. Minuman keras seperti bir, khamr, arak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian makanan yang halal? Makanan yang halal ialah makanan yang
dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat agama Islam. Jadi harus menurut ketentuan syariat Islam, yaitu segala sesuatu baik berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, itu pada dasarnya boleh atau halal untuk dimakan. Kecuali apabila ada nas dalam Al-Quran, baik di Al-Quran maupun di hadis yang mengharamkannya. Jadi pada hakikatnya semua itu halal, kecuali ada yang mengharamkan, baik di dalam Al-Qurannya maupun di hadisnya yang melarang. Maka itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, sekarang pengertian makanan yang haram. Yaitu makanan yang haram itu yang tadi, yaitu makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau ada di dua itu diharamkan, maka kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau tidak ada, itu diperbolehkan. Jadi pada hakikatnya semua itu halal, kecuali yang ada di nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Maka itu haram. Paham? Paham. Oke. Dalilnya, nih dalil makanan yang halal. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 168. Dalil tentang makanan yang halal. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik. Halalan thayyiban. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Kemudian dalil makanan yang haram terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Sebagaimana innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Artinya bukan menggunakan nama Allah, maka itu haram. Tapi kalau kita sembelih menggunakan nama Allah, maka itu menjadi halal. Nah, makanan yang dimakan oleh seseorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama, apa itu? Halal. Artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Itu harus halal dulu. Yang kedua, baik atau thayyib, halalan thayyiban kalau bahasa Arabnya. Artinya makanan itu bergizi, mengandung nutrisi, mengandung vitamin, bermanfaat untuk tubuh kita. Maka itu baik. Makanya makanan yang bagus itu selain halal juga baik. Nah, kalau dari segi wujud jenis makanan yang halal meliputi 3 hal. Pertama, halal cara mendapatkannya. Walaupun dia asalnya halal, kalau cara mendapatkannya tidak halal, maka barang tersebut menjadi haram. Contoh misalnya, Bapak ngambil manggah orang. Manggah ini posisinya aslinya halal, tapi diambil dengan cara yang salah, maka manggah tersebut ketika Bapak makan, maka menjadi haram. Halal cara mendapatkannya. Kemudian, halal karena prosesnya, pengolahannya. Tadi kita beli ayam, dipotong dengan tidak membaca bismillah, dengan tidak menyebut nama Allah. Maka halal apa haram? Haram, karena tidak menyebut nama Allah. Jadi karena proses atau pengolahannya. Kemudian karena zatnya, dia emang sudah halal, seperti nasi, telur, dan lain sebagainya. Nah itu halal. Kemudian wujud jenis makanan yang haram. Ini secara garis besar dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama haram li zatihi, yang kedua haram li ghairihi. Haram li zatihi itu apa? Makanan yang haram karena zatnya. Hukum asalnya dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Kemudian haram li ghairihi, makanan yang haram karena faktor eksternal.
Hukum asalnya dari makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Kita lihat contohnya. Nah, kalau haram lizatihi seperti daging babi, ini memang asalnya udah haram. Darah, minuman keras, bir dan sejenisnya. Terus semua jenis burung yang memiliki cakar tajam itu haram ya. Cakarnya tajam. Semua binatang buas yang bertaring itu haram untuk dikonsumsi, yang taring. Terus binatang yang diperintahkan supaya dibunuh itu juga haram. Apa binatang yang diperintahkan untuk dibunuh itu apa aja? Ular, tikus, apalagi coba? Cicak. Nah, mungkin masih banyak binatang yang lain diperintahkan untuk dibunuh. Itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kalau tadi diperintahkan, ini dilarang. Seperti apa? Semut. Kita dilarang untuk membunuh semut ya. Tawon dan lain sebagainya. Terus, binatang yang buruk atau menjijikan. Itu juga haram. Ya. Kalau kita jijik lihat hewan itu ya nggak usah dimakan, ya. Terus semua binatang yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. Artinya hewan ini kalau kita konsumsi, tubuh kita jadi sakit. Apa misalnya muntah, mual. Nah, itu akan memberikan mudarat terhadap kesehatan kita. Maka itu pun bisa menjadi haram. Nah, kalau haram li ghairihi yang tadi, yaitu makanan yang haram, karena faktor eksternal, hukum asalnya dari makanan ini sendiri adalah halal. Akan tetapi, dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Di antaranya apa? Bangkai. Bangkai. Bangkai itu asalnya ketika hidup dia halal. Tapi ketika sudah bangkai, dia menjadi haram. Apalagi sudah bau. Terus binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Juga sama. Asalnya halal. Tapi dipotongnya tidak dengan membaca bismillah, maka menjadi haram. Terus makanan haram yang diperoleh oleh usaha dengan cara zolim. Apa itu dengan cara zolim? Kita kerja, tapi cari uangnya membuat orang susah, malak, apalagi mengambil hak orang lain. Itu kan zolim kan? Maka makanan tersebut menjadi haram, walaupun asalnya dia ini adalah halal, ya. Karena diperoleh dengan cara yang zolim. Kemudian yang terakhir, semua makanan yang tercampur dari najis. Kita makan nasi, kena najis. Jadi dia ikut haram. Paham ya? Oke. Selanjutnya, akibat dari makanan, minuman yang haram ketika kita konsumsi akan mengakibatkan banyak hal dalam tubuh kita, baik raga maupun jasmani kita dan rohani kita. Apa saja akibatnya? Pertama, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Karena kalau kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, baik emang jenisnya halal maupun prosesnya juga haram, maka amal kita tidak diterima oleh Allah. Dan doa kita pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Kecerdasan menurun, cenderung lupa, senang menyendiri, dan semangat kerja berkurang. Dari makanan dan minuman yang haram itu, kalau kita konsumsi terus-menerus, Bapak yakin pasti tubuh kita juga kurang semangat. Kecerdasan menurun, sering menyendiri, cenderung lupa, dan semangat kerja juga berkurang. Kita lihat di masyarakat, kalau orang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, baik minuman, bir, dan lain sebagainya, pasti orangnya itu ya semangat kerjanya berkurang, senang menyendiri, cenderung lupa, ya, dan kecerdasannya pun menurun. Kemudian, makanan dan minuman haram bisa merusak kesehatan. Tuh, kalau kita makan dari makanan yang haram tadi, selain kecerdasan kita menurun, cenderung lupa, semangat kerja menurun, tubuh kita pun, kesehatan kita pun bisa rusak. Ya, bisa rusak, bisa kurus, bahkan saraf organ kita banyak yang rusak ketika memakan atau minum minuman yang haram. Kemudian makanan dan minuman haram mubazir harta, ya. Terus menimbulkan permusuhan dan kebencian.
Nah, itu bisa menimbulkan itu. Kemudian yang terakhir, menghalangi kita untuk mengingat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram tadi. Supaya semangat, Bapak kasih ice breaking lagi ya. Semangat pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi, pagi, pagi luar biasa. Terima kasih. Oke, selanjutnya kali ini kita akan menyaksikan video makanan dan minuman yang halal maupun yang haram dalam agama Islam. Selamat menyaksikan. Haram. Nah, Sami, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Sami. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sami, makanan apa saja yang kamu ambil, ya? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Sami. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya bukan makan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kafe ya. Ayo, siapa takut? Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau mempresentasikan materi yang telah kita pelajari bersama, baik dari Bapak yang menerangkan ataupun video yang kalian saksikan tadi. Sebelumnya akan Bapak pastikan dulu, paham tidak pelajaran Bapak tadi? Paham tidak? Oke, kalau paham, sekarang akan Bapak kasih tugas. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu, kalian presentasikan maju ke depan per kelompok, 2 orang. Silahkan ditulis soalnya ya, tugasnya.
Nah, dari 3 soal ini silahkan kalian tulis per kelompok, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Setelah kalian sudah mendapatkan jawaban, nanti akan dipresentasikan maju ke depan masing-masing kelompok. Silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, sebelum kita lanjutkan presentasi, kita ice breaking lagi ya. Semangat pagi! Pagi, pagi, luar biasa. Semangat pagi! Pagi, pagi, luar biasa. Terima kasih. Oke, sudah semua diskusinya? Sudah siap? Ya, kalau sudah didiskusikan dengan masing-masing kelompok, sekarang kita akan coba presentasikan maju ke depan masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok pertama, silahkan 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang Bapak berikan tadi. Ya, silahkan. Silahkan diambil itunya mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas fikih. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? Pilih tempat makanan yang terpercaya, sengaja hindari produk yang tidak jelas. Sebutkan 3 makanan yang halal dan haram untuk dimakan. Makanan yang halal adalah ikan dari sapi yang disembelih khusus syariat Islam dan sayuran hijau. Sedangkan makanan yang haram adalah bangkai, darah, dan daging babi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan, luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Luar biasa, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan 2 orang maju untuk mempresentasikan tugas yang tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas fikih. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? Sebutkan 3 makanan yang halal untuk dimakan dan 3 makanan yang haram untuk dimakan. Dengan cara mencari makanan yang ada label halalnya, misalnya di restoran atau tempat makanan yang halal. Tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang belum jelas halalnya. 2. Bagi bangkai ulat dan hewan yang haram dilarang dalam Islam. 3. Daging babi, darah, bangkai dan hewan yang disembelih tanpa Allah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan tugasnya. Selanjutnya, kelompok 3. Silahkan 2 orang untuk mewakili maju ke depan mempresentasikan tugas yang tadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas fikih. 1. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? 3. Sebutkan 3 makanan yang halal untuk dimakan. 3. Sebutkan 3 makanan yang haram untuk dimakan.
Satu, mencari sertifikasi halal dan menghindari tempat makan yang diragukan kehalalannya. Dua, makanan yang halal, nasi, daging, sapi yang disembelih dengan benar dan menyebut nama Allah, dan sayuran hijau seperti bayam, kangkung yang higienis. Tiga, makanan yang haram, daging babi, bir, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati bukan karena disembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan, luar biasa. Kelompok berapa tadi? 3 ya, oke. Selanjutnya kelompok 4. Silakan mewakili 2 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tugas muslim. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman haram? Dengan cara memahami apa saja yang diharamkan, mencari sertifikasi halal atau label halal, dan menghindari tempat makan yang diragukan kehalalannya. Sebutkan 3 makanan dan minuman yang halal untuk dimakan. Daging sapi, ayam, dan sayuran hijau. Sebutkan 3 makanan yang haram dan untuk dimakan. Seperti daging babi, anjing, buaya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Selanjutnya yang terakhir ya, kelompok yang terakhir nih. Silakan maju ke depan mempresentasikan. Diwakili 2 orang boleh. Kami dari kelompok 5 ini melakukan tugas fikih. 1. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? 2. Sebutkan 3 makanan yang halal untuk dimakan dan haram untuk dimakan. Jawaban nomor 1, mencari sertifikat atau logo halalnya dengan menghindari tempat makan yang diragukan kehalalannya. 2. Daging yang diperbolehkan dalam Islam, sayur yang terhindar dari kotoran dan najis, makanan pokok yang higienis dan terhindar dari najis. Jawaban nomor 3, daging hewan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, daging hewan yang saat disembelih tidak membaca basmalah, dan makanan yang kotor dan daging. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah selesai, materi juga sudah selesai. Diakhiri dengan presentasi kalian, tugas kalian maju ke depan. Alhamdulillah, tapi sebelumnya Bapak tanya dulu materi kita dari awal tadi hingga akhir, hingga video yang kalian saksikan tadi, kira-kira kalian paham tidak? Nah, Bapak tanya lagi, kira-kira yang Bapak sampaikan tadi, paham tidak? Alhamdulillah paham. Selanjutnya, materi yang Bapak sampaikan tadi, antara makanan dan minuman yang halal. Makanan pada posisi aslinya semua makanan yang ada
di dunia ini adalah halal, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi semuanya itu halal, aslinya halal, kecuali dilarang oleh Al-Quran dan Hadis. Begitu pula dengan prosesnya. Ada makanan atau minuman yang asalnya halal, tapi kalau prosesnya, cara mendapatkannya juga tidak baik atau menzolimi orang lain, maka itu hukumnya akan menjadi haram. Contoh misalnya minuman-minuman seperti ini. Ini aslinya halal, tapi kalau kita ngambil punya orang tanpa memberitahu orangnya, kemudian kita minum, maka minuman ini akan menjadi haram. Baik makanan maupun minuman atau barang yang lainnya akan menjadi haram. Selanjutnya, anak-anakku, terima kasih banyak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian mudah-mudahan kita juga dijauhkan, dihindarkan dari makanan-makanan atau minum-minuman yang mengharamkan atau yang membuat mudarat untuk kesehatan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya karena udah selesai, insyaallah hari ini kita pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya mohon untuk berdoa bersama kembali. Mohon kepada ketua kelas disiapkan, kemudian berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ku melangkah pagi ini dengan mimpi yang ku peluk erat di hati. Silakan kelompok 1 boleh keluar terlebih dahulu. Tak akan ku peduli demi bakti untuk negeri. Kelas maya jadi Disusul oleh kelompok 2. air mata dan Waalaikumsalam. tawa dalam misi suci. PPJ jalan perjuangan. Kemudian kelompok 3. Jadi guru sejati. Dan kelompok 4. Ini panggilan jiwa, mendidik dengan cinta Kelompok 5. demi masa depan mereka. PPJ kami